Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga dari channel Karafarm. Di sini saya akan membahas ya terkait dunia aquaculture. Oke, di sini ini sebelumnya adalah pesanan teman ya. Jadi disuruh membuatkan sistem budidaya, sistem RAS dengan media air laut atau air asin ya disebutnya. Oke, di sini saya desain seperti ini untuk sistemnya dan sistem bangunannya. Mungkin ini hanya ilustrasi ya, untuk aktualnya tidak seperti ini. Di sini saya menggambarnya, saya planting di area samping jalan supaya mempercantik view-nya. Oke, di sini. Oke, kita close gambar ini ya, real time renderingnya. Langsung ke gambar 3D modelingnya. Saya tutup. Oke, berikut gambar 3D modelingnya. Oke, secara overall ini sistem budidaya RAS, resirkulasi air laut. Ini bisa dipakai untuk budidaya semua macam ya, air payau ataupun air laut. Untuk sistem ini bisa mensupport untuk medianya bak fiber ya di sini ya. Bisa dibuat budidaya udang, lalu budidaya udang air asin, lalu budidaya lobster, bisa juga barramundi ya yang sekarang lagi kenceng-kencengnya. Oke, dan ikan air laut lainnya ya, atau untuk keeping ikan-ikan yang diambil dari laut, ikan hias ataupun ikan konsumsi di keep di sini dulu gitu, supaya tidak busuk ataupun mau dibesarkan lebih lanjut. Di sini untuk bangunannya, di sini lebar luas bangunannya yaitu 20 x 16. 20 x 16 kalau jika dihitung itu sekitar 20 dikali 16. Ya, sekitar 300 meter persegi ya. Di sini ini untuk desainnya. Untuk konstruksinya di sini memakai konstruksi dinding ya. Dinding beton atau dinding pasangan bata. Bisa bata apa aja yang permanen. Lalu untuk ininya, penyangganya, strukturnya memakai kolom biasa 15 x 15. Di sini bisa memakai, kalau beton itu biasanya campuran satu semen, 2 pasir dan 3 split. Ini untuk besinya bisa memakai besi 10 atau besi 8. Untuk sengkangnya atau bagel bisa pakai besi 4 atau besi 6 ya. Lalu diaci ya, di plester dan diaci. Kalau ini semen expose ya, nggak dicat. Lalu untuk struktur kuda-kudanya di sini memakai baja ringan ya. Di sini baja ringan tipe C75, bisa disebut juga Tasso 75. Oke, di sini saya model Cremona ya. Saya model Cremona ke sana. Lalu untuk jaraknya ini sekitar 1,2 meter ya, jarak antara kuda-kuda Cremona. Lalu di sini saya ada balok Cremona ke belakang. Ini juga ada yang di bawah nok, balok Cremona. Lalu untuk gordingnya, ini bisa disebut gording, bisa disebut reng ya, karena ini rangka baja ringan. Ini memakai baja reng yang berapa ya, 4 cm, 4 cm itu, 4 cm apa 32 gitu. Lalu untuk atapnya pakai atap seringnya disebut jingkalum, mungkin di beberapa daerah disebut atap jempol atau bundek ya. Ya inilah pokoknya atap baja ringan ini yang lebih ekonomis, terus ya lumayan bisa menahan panas karena dia warnanya silver, dia memantulkan panas dan pemasangannya pun cukup cepat. Oke, di sini ada ya branding dari channel YouTube saya sendiri.
Saya kasih di sini. Di sini ada dua ruangan. Yang paling depan ini untuk istirahat ya, istirahat kiper di sini pekerjanya. Terus di sini ada gudang, pintu buat ruang gudang sama ruang mesin blower ya, bisa jadi mesin blower atau mesin genset atau panel-panel kelistrikan bisa ditaruh di dalam sini semua. Lalu di sini yang belakang ini adalah kamar mandi. Nah, di sini ada toilet. Gitu. Terus di sini ada selasar depan, selasar samping ya. Oke. Lalu di sini juga kalau di gambar 3D di sini nih saya pakai tempat buat tamu ya, atau buat santai. Misal juraganya datang gitu. Setelah lihat-lihat kolam, dia bisa bersantai di sini ngopi, oke, sambil lihat-lihat ikan ya. Oke, di sini kita balik lagi ke 3D modelingnya. Saya hapus dulu, saya hide dulu atapnya. Oke, segini. Untuk kita ke konstruksi kolamnya dulu ya. Di sini untuk support, ini memakai catwalk ya, catwalk berjenis besi perforated. Bahannya ya bisa besi biasa, besi hitam yang dicat, yang intinya tahan karat. Untuk di meni tahan karat. Bisa juga besi stainless ya, kalau mungkin investisinya jangka panjang bisa pakai besi stainless. Untuk catwalknya lebarnya 120 cm. Oke. Nah, yang dihitung nggak catwalk karena di sini ada support buat pipa. Jadi orang lewat itu di sini. Jadi paling nyaman untuk satu orang lewat yaitu 60 cm. Kalau di sini 84 ya. Bisa dilihat di pojok kanan bawah ya untuk ukuran dimensi 84 cm. Oke, ini cukup aman. Untuk 2 orang pun bisa, cuman mungkin agak miring gitu. Perlu diingat juga untuk kenyamanan satu orang lewat itu minimal 60 cm. Oke, dari catwalk kalau untuk support bawahnya ini biasa pakai besi ya, besi L atau stainless juga bisa. Lalu untuk kolam, di sini kolamnya memakai bak fiber. Bak fiber ini diameter, saya lupa ya. Diameternya yaitu 2,5 meter. Diameter yaitu kalau diameter itu dari ujung sini sampai ujung sini. Lihat kursor saya yang bentuknya pensil, itu dari sini sampai sini ya. 2,5 meter. Kalau jari-jari dia itu dari ujung sini sampai tengah jari-jari. Jadi bisa diartikan misal kolam nih diameternya 1, jari-jarinya itu adalah 0,5 meter. Misal kolam diameter 5, jari-jarinya 2,5 meter. Kalau di sini kolam diameter 2,5, jari-jarinya berarti 125 cm. Oke. Ini ke bak atau kolam fiber. Bentar saya ngecek OBS jalan apa enggak. Oke, alhamdulillah masih jalan normal. Ini bak fiber. Untuk tingginya sekitar 2 meter 20-an. Ini dengan sistem total drain ini untuk nguras biar bersih sampai bawah. Perlu diingat ya untuk sistem resirkulasi ini kan sistemnya SLO ya teman-teman. Ini sistem SLO dari bawah sini. Ini sistem gravitasi, misal airnya naik melebihi tinggi dari pipa SLO, dia airnya akan ngalir ya ke filter sana, ke tempat yang lebih rendah. Naiknya air sini disebabkan karena dia disuplai air dari pompa dorong yang ada di filter, di sump filter sana. Terus bawahnya ini total drain. Kalau sistem SLO ini dia tidak bisa maksimal ya, karena sedotannya hanya mengandalkan gravitasi, tidak memakai pompa di bawah. Maka dari itu di bawah harus tetap dikasih buat pengurasan ya, buat membuang endapan agar endapan itu tidak menghasilkan gas amonia yang terlalu di air. Seperti itu. Terus ini support dari bak fibernya, dia memakai plat besi. Kalau di sini pakai besi pipa untuk menyangganya.
Ini nyambung ke instalasi pembuangan ya. Kalau di sini nggak saya gambar ya, karena kemarin pesanan dari customer, ya udah segini aja gambarnya, biar nggak terlalu ribet, dananya pun juga mepet. Lalu untuk sistem chamber ya, terdiri dari 6 bak atau 6 kolam, diameter 2,5. Oke, baik. Kalau untuk ngukur volume dari ini ya, kalau ngukur volume dari tabung ini, yaitu rumusnya setengah PR ya, setengah PR kuadrat kali tinggi. Oke, saya hitung di sini. Tingginya kan ini ya, kalau untuk tingginya ini kan tadi tingginya 2,20 ya, ini kerucut, ambil aja di rata-rata 2 meter ya. 2 meter berarti setengah dikali 3,14 untuk Pi 3,14, terus dikali 2,5 kuadrat. Apa pi jari-jari ya, berarti jari-jari dari diameter 2,5 yaitu 1,25. Oke, dikuadratkan ya, lalu dikali tingginya 2 meter tadi. Nah, ketemu volumenya 4,9 ya. Ketemu volumenya 4,9 dikali, ini dikali 6 karena ada 6 bak. Nah, total 30 meter kubik ya, atau 30 ton. 29 dibulatin lah jadi 30. Oke, untuk volumenya. Lalu kita ke filternya ya. Kita urutin lagi ya. Dari ini air budidaya, ada feses, air yang bekas feses, sekresi, itu disirkulasikan ke ini pipa SLO semua ya, semua ini. Pipa coklat ini adalah pipa yang masih mengandung limbah ya, kita bahasanya limbah ya, limbah dari ikan atau limbah dari mikroba yang ada di kolam. Itu melalui pipa warna coklat ini. Ini ada 2 dari kolam kanan dan kolam kiri. Ada 2. Lalu di sini dibikin sistem trickling ya, trickling filter. Oke, untuk di atas di sini memakai filter gabungannya antara mekanis sama biologis ya. Cuman menggunakan media yang sama ya. Untuk customer kemarin mintanya seperti itu. Mereka menggunakan yang hitam itu, busa hitam, biofoam hitam yang sering dijumpai di toko-toko ikan atau toko akuarium itu. Biofoam hitam ditaruh di sini nih, digelar. Ini biofoam yang besar itu ya, yang besar di sini. Ini berfungsi sebagai filter mekanis yang di sini yang sering dicuci ya, untuk di bak pertama yang paling atas ini. Oke, terbukti di sini hanya 1 lapis di sini. Sering dicuci, cuman dia seiring berjalannya waktu juga tumbuh bakteri ya teman-teman. Cuman nanti misal media ini dicuci, itu akan mengganggu proses berlangsungnya bakteri ya, proses hidupnya bakteri. Kemungkinan ada yang mati gitu, jadi bakteri di filter paling atas ini tidak begitu efektif. Lalu lanjut kedua, di sini juga pakai biofoam semua, setebel ini. Ini tebelnya sekitar 50 cm ya. Ini semua trickling ini dari bak fiber semua. Ini di bawah juga 50 cm. Setelah itu ini ada 3 step, lalu dia airnya turun ke bawah ke bak fiber utama nih. Bak fiber utama. Di bawah juga dia memakai biofoam juga. Di sini biofoam. Oke. Lalu air dari bak utama ini lewat dari atas nih, pakai biofoam juga, lewat dari atas airnya, biofoam sini. Lalu dari sini airnya turun nih. Airnya turun ke sini nih, ke sini nih. Udah turun naik ke sini nih. Biofoam juga.
Oke, coba saya kasih potongannya ya biar teman-teman enak lihatnya. Oke, gini. Kita tarik ke sana. Nah, kelihatan di sini teman-teman. Nah, sorry ini gambarnya offset ya. Jadi air dari sini, dari kolam bak utama turun ke, sebut saja ini chamber pertama, ini chamber kedua. Dari chamber pertama yang besar melewati atas nih, melewati dinding ini atas ke chamber kedua. Air dari chamber kedua turun nih, turun. Ini sistem double wall ya. Lalu air itu lewati bawah sini nih, naik. Nah, air lewat atas. Lalu ke chamber ketiga ya, ini chamber ketiga, isinya juga biofoam juga, cuman dia dipecah-pecah gini, fungsinya dipotong-potong gini. Kenapa? Di sini arusnya deres teman-teman, arusnya deres karena pompa yang dipakai besar ya. Ya, definisi besar apa kecilnya itu tergantung volume ya, tergantung volume. Standarnya itu 1:1. Misal tadi saya ukur untuk volume kolamnya kan 30 ton ya. Volume kolam 30 ton, standarnya pompa itu 30 liter per jam. 30.000 liter per jam atau 30 ton 30 ton liter per jam putarannya untuk pompanya. Itu disebut biasa. Ini saya sebutkan pompanya itu kenceng. Itu jika debit pompa itu sekitar mungkin 2 kali atau lebih ya, 2 kali atau lebih. Kalau 2 kali nggak terlalu kenceng ya, 2 kali atau lebih lah. Di sini pompa yang dipakai sekitar 3 kali turnovernya. Mungkin yang dipakai berarti misal ini 30, pompa yang dipakai itu 90.000 liter per jam. Untuk pemilihan pompa terserah ya, bisa pakai satu pompa yang langsung sebesar itu 90.000 liter per jam. Bisa juga memakai pompa kecil-kecil, misal pompa yang 16.000 atau 25.000 digabung banyak gitu, sehingga memenuhi debit 90 liter per jam. Itu bisa dikategorikan sebagai pompa besar gitu. Lalu di sini saya potong lagi yang ke sini. Oke. Oke, kelihatan. Nah, ini tadi kan chamber ketiga ya teman-teman. Ini chamber ketiga, isinya juga biofoam. Air dari atas chamber ketiga ini tadi kan ngalir dari bawah chamber 2 naik ke chamber ketiga. Nah, dari chamber ketiga ini airnya turun nih. Turun lewat ini ada sistem. Kalau ini single wall ya. Ini single 3 chamber 3 dan 4 ini sama aja satu kesatuan. Misal airnya sini turun ya sini ikut turun. Cuman enggak apa-apa, ini permintaan dari klien ya. Di sini air dari atas turun ke bawah dan ke chamber keempat. Oke, kita hilangkan cross sectionnya. Nah, kalau untuk akuarium air asin, kuncinya ada di sini sih. Peran paling besar ya, peran paling besar untuk filter ini gabungan sih antara filter mekanis dan filter biologis. Ini memakai ini ya, salah satu ini mungkin teman-teman sering lihat ya, yang pernah lihat akuarium air laut atau budidaya air laut gitu, yang model resirkulasi pasti kebanyakan ya, nggak pasti ya, atau juga tergantung sistemnya, kebanyakan memakai ini protein skimmer. Protein skimmer ini ada banyak macam, sama seperti filter-filter lainnya. Macamnya ini ada yang pakai PVC yang lebih murah, ada yang pakai fiber, ada yang pakai akrilik gitu, macam-macam. Di sini memakai akrilik ya, agar bisa kelihatan prosesnya di dalam. Jika ada kendala bisa langsung kelihatan. Oke, kita lanjutkan ya ke sirkulasi airnya tadi dari chamber ketiga ke chamber keempat lewat bawah. Dari chamber keempat ini disedot memakai ini dua pompa ini, terus airnya juga bisa juga dia langsung kesedot pompa besar sini gitu. Ini opsional karena tugasnya protein skimmer ini hanya membantu filter utama ini. Ini enggak filter utama, cuman dia membantu kinerja filter utama yang ada di trickling
chamber 1, chamber 2, chamber 3 ini. Chamber 4 ini sebagai sump filter lah. Cuman di sini ada bantuan dari protein skimmer. Nah, dari sini ada 2 pompa ya. 2 pompa masuk ya kan lewat nozzle-nya ini. Sebelum masuk ke nozzle dia ada microbubble ini. Ya. Diinjek microbubble untuk proses pengolahan protein skimmer di sini, kotorannya keluar lewat atas ini. Lalu hasil dari air dari sulingan ya, sulingan atau saringan dari protein skimmer keluar lewat bawah sini. Nah, di sini nyemprot langsung ke pompa besar di sini. Ini pompanya 2, berarti ini hanya ilustrasi saja sih, bisa dipakai tergantung kebutuhan, bisa memakai 2 pompa, 4 pompa, 6 pompa gitu. Akan tetapi di sini pompanya ya tidak harus sama sih, nggak harus sama, harus genap, harus di sini 2, di sini 2, nggak harus. Misal di sini 50 LPH, di sini 2 kali 25 juga bisa gitu. Asalkan tetap dihitung head loss-nya, head loss sampai ke kolam gitu. Biasanya kan pompa kan ada yang high pressure, tekanan tinggi, dia bisa sampai 7 meter seperti merek-merek yang model kayak Surumi gitu ya. Terus ada yang tekanan sedang itu kalau saya sering pakai itu ada Sunsun RPS atau Sunsun JTP ya kan. Itu sekitar 5 meteran atau produknya yang Mano itu. Lalu ada yang pompa tekanan rendah cuman debitnya besar. Itu biasanya Sunsun yang sering dipakai Sunsun CEF ya, CEF yang besar. Dia headnya rendah akan tetapi debitnya besar. Tapi itu tergantung desain ya, nggak bisa diterapkan di semua sistem gitu. Ada kurang lebihnya. Nah, di sini dari pompa dari sump terakhir ini dibagikan ke seluruh bak kolam. Ini diameter 6. Diameter 2,5 ini dibagikan di sini juga ada stop keran untuk mengontrol supaya pembagian airnya sama. Oke, kuncinya di kolam bulat. Untuk memaksimalkan kinerja kolam bulat ini di sini dikasih elbow ya. Elbow-nya harus jangan yang elbow biasa, elbow yang large radius supaya mengurangi lah hambatan dari gesekan antara air dengan air ataupun air dengan dinding pipa. Di sini dibikin belok ini ya supaya di sini membentuk arus. Gitu. Kenapa harus dibentuk arus? Kalau khusus kolam bulat, ini spesialnya kolam bulat ya. Kalau dibentuk arus, air yang baru dia muter nih dari atas, kedorong dengan air baru terus. Dia teratur sampai akhirnya muter sampai bawah. Beda dengan kolam yang bentuknya nggak bulat. Kalau di bawah dikasih arus gini, dia pasti membentur dinding sana, membentur di sini. Air barunya pun ini dia nyampur dengan air yang kotor. Bisa jadi air yang kotor di pojok itu nggak bisa masuk ke filter gitu. Ini bagusnya kolam bulat. Seperti itu teman-teman. Untuk ini juga bak fiber semua. Untuk kolam utama bak fiber, tricklingnya bak fiber, kolam utamanya juga kolam ikannya juga bak fiber. Itu. Oke, baik teman-teman, jika ada sesuatu yang menjanggal silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya juga masih belajar juga ya terkait sistem aquaculture, khususnya di sistem RAS ini, baik air tawar maupun air laut. Masih belajar, mari kita sama-sama belajar, berbagi ilmu, dan kita sama-sama menggunakan ilmu ini dalam hal kebaikan. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.